Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri, seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kamu akan mempelajari olahraga bela diri pencaksilat. Kamu akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencaksilat. Teknik dasar tersebut meliputi langkah, pasang, serangan, dan belaan. Mari kita pelajari terlebih dahulu langkahnya. Amati gambar berikut. A. Langkah ke depan. B. Langkah ke belakang. C. Langkah ke samping. D. Langkah serong ke depan. E. Langkah serong ke belakang. Amati gambar tentang pola langkah dalam pencaksilat berikut. 1A. A1 ke D1. Artinya adalah langkah lurus depan kiri. B. A2 ke D1. Langkah lurus depan kanan. C. A1 ke D2. Langkah lurus mundur kiri. D. A2 ke D2. Langkah lurus mundur kanan. 2A. A1 ke B1. Langkah samping kiri. A2 ke B2. Langkah samping kanan. 3A. A1 ke C1. Langkah serong depan kiri. B. A2 ke C2. Langkah serong depan kanan. B. A1 ke C3. Langkah serong belakang kiri. B. A2 ke C4. Langkah serong belakang kanan. Kamu dapat bertanya langsung kepada guru tentang hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang teknik dasar langkah. Kamu akan mempraktikkan teknik dasar langkah. Sebelumnya, diskusikan langkah-langkah gerakan dengan temanmu. Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dengan teliti, kemudian coba praktikkan. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Bacalah cerita berikut dalam hati. Nah, ini kakak baca dengan suara nyaring ya, supaya kalian bisa menyimak. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan.
"Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pendapatku tentang sikap semut adalah sangat setuju dengan sikap semut. Semut memiliki sikap yang baik. Mereka bekerja keras mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin dan mau membantu belalang yang kelaparan. Pendapatku tentang sikap belalang, tidak setuju dengan sikap belalang. Mereka pemalas sehingga kelaparan ketika musim dingin tiba. Sikap yang perlu aku contoh yaitu sikap pekerja keras dan suka membantu seperti semut. Sampaikan tulisanmu kepada teman kelompok dan gurumu. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Sumber daya alam yang pertama adalah sungai. Rencana kegiatan: 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Menanam pepohonan di sekitar sungai. Dan 3. Melakukan penghijauan. Alat yang dibutuhkan adalah 1. Tempat sampah. 2. Cangkul. Kemudian sumber daya alam yang kedua adalah air sumur. Rencana kegiatan: 1. Membersihkan lingkungan sekitar sumur. 2. Tidak membuang sampah ke sumur. 3. Menggunakan air sumur dengan bijak. Alat yang digunakan: 1. Tempat sampah. 2. Alat kebersihan. Nah, pilihlah salah satu kegiatan yang memungkinkan bagi kamu untuk melakukannya. Tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Nah, ini misalkan saja ya, nama kegiatannya adalah membersihkan sumur. Tujuannya memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Alat-alat yang dibutuhkan adalah tempat sampah dan sapu. Langkah kerja: 1. Persiapkan alat-alat kebersihan dan tempat sampah. 2. Bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau seperti lingkaran sumur dan area sekitarnya. Bersihkan tumbuhan seperti lumut atau tumbuhan lainnya dan juga sampah jika ada. Rencana selanjutnya, kegiatan membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bulan bersama anggota keluarga yang lain. Nah, diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Jika kelak ingin menjadi seorang pecinta lingkungan, kamu tidak hanya memerlukan keinginan yang kuat untuk menjaga lingkungan, namun juga keterampilan dan pengetahuan tentang macam-macam tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.